Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 41 ayat 44 sampai 49. Saya memberi judul daripada firman Tuhan hari ini, integritas. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 41 ayat 44 sampai 49. Kata Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi tanpa persetujuanmu, siapapun tidak boleh bertindak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun memberi Yusuf nama Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di Inon, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf tampil sebagai pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai mengabdi kepada Firaun, Raja Mesir. Lalu pergilah Yusuf dari hadapan Firaun dan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil berlimpah ruah dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil dari daerah sekitar, tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Begitu banyaknya, sampai-sampai orang berhenti menghitungnya, karena sudah tidak terhitung. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita bacakan ini, dijelaskan tentang bagaimana Yusuf setelah berhasil menafsirkan mimpi, ia kemudian diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Dan Yusuf ditugasi untuk mengelola persediaan makanan selama masa kelimpahan, dan juga untuk menghadapi masa kelaparan. Nah, saudara, salah satu hal karakter yang bisa kita lihat dari Yusuf pada saat dia berkuasa adalah integritas yang dia miliki. Setelah diangkat, maka ia langsung bekerja. Saudara, untuk mempersiapkan 7 masa kelimpahan ini, untuk menghadapi 7 masa kesukaran, bukan sesuatu hal yang mudah. Ada banyak hal yang harus dia lakukan. Misalnya saja, dia harus menghitung jumlah konsumsi bahan makanan gandum kerajaan Mesir pada saat itu. Dia juga harus mengatur jumlah produksi, berapa yang dikonsumsi, berapa yang disimpan. Dia juga harus mendirikan tempat-tempat penyimpanan yang cukup luas, dan juga letak-letaknya pun dia harus atur supaya bisa diakses oleh masyarakat Mesir di seluruh tanah Mesir. Dan juga dia harus memperhitungkan jarak antara satu dengan yang lain, kota-kota itu, dan juga tentu keamanan. Karena kelaparan nanti tentu akan membuat orang berusaha untuk menjarah misalnya. Makanya dia harus membangun keamanan di tempat lumbung-lumbung gandum tersebut. Dan itu begitu banyak hal yang perlu dilakukan oleh Yusuf untuk bisa mengatur 7 masa kelimpahan itu, sehingga pada saat 7 masa kekurangan nanti dia bakal tidak berkekurangan. Dan karena itu Yusuf menunjukkan integritas yang sangat baik ketika dia mempersiapkan itu. Nah, saudara, pekerjaan yang Yusuf lakukan ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat besar. Boleh dikatakan adalah sebuah mega proyek yang dilakukan oleh Yusuf, dan membutuhkan integritas dan juga kebijaksanaan serta perhitungan yang matang. Tanpa perhitungan yang matang, dia mungkin akan meleset meskipun informasi tentang 7 masa kelimpahan dan 7 masa kekurangan itu sudah dia dapatkan. Nah, saudara, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita pun diperhadapkan dengan berbagai tanggung jawab, dan seringkali kita gagal karena kesalahan kita sendiri. Kita tidak pandai untuk mengatur apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Misalnya kita tidak bisa mengatur keuangan kita, sehingga kita mungkin mengkonsumsi lebih banyak daripada yang kita butuhkan, sehingga utang mungkin juga menumpuk. Atau mungkin dalam hal makan, di dalam olahraga, atau mungkin dalam menunda pekerjaan dan sebagainya. Kita mungkin gagal untuk melakukan tugas kita dengan baik karena kita salah mengatur atau memanage hidup kita. Dan semua kegagalan itu biasanya berakhir dengan penderitaan atau penyesalan. Ya, kesempatan-kesempatan yang besar itu lewat begitu saja dan kita tidak bisa lagi mengambilnya. Tetapi di pelajaran kali ini kita belajar bagaimana kita harus mengatur hidup kita. Kita harus memanage semua kemampuan dan sumber daya yang kita miliki dengan baik-baik. Karena itu, saudara, mari firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berdisiplin, untuk mengatur kehidupan kita. Apapun yang kita miliki, mari kita hitung, kita atur dengan baik. Sehingga semua yang kita miliki itu bisa bermanfaat bukan hanya buat kita, tapi juga buat orang-orang di sekeliling kita.
Amin. Saudara, mari kita ambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang memiliki tanggung jawab atau pekerjaan yang membuat saudara harus mengeluarkan banyak energi untuk mengaturnya, untuk memanagenya? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa, meminta anugerah dari Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan untuk selalu dapat melakukan tugas dan tanggung jawab saudara dengan penuh integritas. Saudara, marilah melakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bersyukur untuk kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami waktu untuk boleh bangun dengan tubuh yang segar dan menikmati hari ini. Dan terima kasih juga buat firman-Mu yang hari ini mengajarkan kami untuk bersikap seperti Yusuf, mengatur semua sumber daya yang kami miliki supaya kami dapat menikmatinya. Dan juga sumber daya yang kami miliki pun bisa menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh pekerjaan yang kami kerjakan, biarlah kami mengerjakannya dalam anugerah-Mu saja, dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.